sekali lagi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya hari yang baru, rahmat-Mu juga selalu baru atas hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya ketika Engkau berbicara sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baik pasti terjadi atas hidup kami. Kami mau menerima firman-Mu dengan sukacita dan kami mau melakukannya dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan Juli masih tentang mengejar kekudusan. Ya, supaya kiranya kita tidak lelah ya mengejar kekudusan. Dan minggu ini temanya adalah hidup di dalam terang kekudusan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama belajar tentang lembah Akor. Ya, lembah Akor ini adalah lembah yang terletak di antara Yerikho dan Ai. Mari kita baca Yosua 7 ayat 26. Yosua 7 ayat 26 berkata, "Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor." Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan di ayat ini murka Tuhan menyala-nyala? Ya, dari Yosua 7 ayat 1 kita membaca kenapa Tuhan sangat murka. Ternyata orang Israel khususnya akan berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan. Jadi ada barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan dan dihususkan bagi perbendaharaan Tuhan. Tuhan sangat marah dengan perbuatan ini. Nah, apa dosa Akan ya? Dosa Akan itu dia tidak taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan menjatuhkan Yerikho, Tuhan memerintahkan dalam Yosua 6 ayat 18 sampai 19, "Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Jadi Tuhan sudah memerintahkan dan memperingatkan orang Israel. Jika kalian melanggar ini, itu akan membawa kemusnahan dan mencelakakan kalian. Akan juga pasti sudah mendengar perintah dan peringatan ini. Namun ia abaikan. Ya, akan mencuri barang-barang rampasan itu. Apa yang dia curi? Yang dia curi itu Bapak Ibu itu adalah jubah indah buatan Sinear. Ya mungkin kalau sekarang mungkin jubah buatan Louis Vuitton gitu ya. Kemudian 200 shikal perak itu kalau dikonversi itu sama dengan 2.280 gram karena satu shikal itu 11,4 gram. Lalu sebatang emas 50 shikal itu setara dengan 570 gram. Ya kalau kita lihat barang yang dia curi itu tidak banyak. Ya tapi kalau emas 500-an gram setengah kilo dibikin kalung ya lumayan juga ya berat di leher. Nah hasil curiannya ini dia sembunyikan di bawah tanah dalam kemahnya dengan harapan tidak ada satu orang pun yang mengetahui perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dicuri Akan ini nampaknya tidak seberapa ya kalau kita bandingkan dengan para koruptor sekarang yang dikorupsi itu jumlahnya hanya ratusan juta saja gitu ya. Tidak sampai triliunan, bukan mega korupsi lah. Tapi bagi Tuhan dosa tetaplah dosa. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil di mata Tuhan. Ya Tuhan sangat serius dengan kekudusan. Tidak ada yang boleh main-main dengan kekudusannya. Nah, apa yang mendorong Akan untuk mencuri? Dia mengaku pada Yosua bahwa ia mengingini barang-barang tersebut. Ya, dia bilang, "Aku melihat
di antara barang-barang jarahan itu. Aku mengingininya, maka ku ambil. Jadi sesederhana itu jawabannya ya. Dia mencuri bukan karena dia membutuhkan barang-barang itu, tapi karena dia menginginkannya. Aku mau maka aku ambil. Ya. Nah, apa akibat dari perbuatan Akan ini? Ya, Israel mengalami kekalahan waktu mereka berusaha untuk merebut kota Ai. Kota Ai itu kota yang kecil dengan sedikit penduduk, ya jauh lebih kecil dibandingkan Yeriko. Nah, mereka baru saja mengalami kemenangan telak menjatuhkan kota Yeriko yang besar ya. Jadi Yosua itu hanya mengirim kira-kira 3.000 orang saja ke Ai dengan asumsi mereka akan menang mudah merebut kota Ai. Tapi apa yang terjadi, orang-orang Israel yang 3.000 orang ini malah melarikan diri dari orang-orang Ai. Orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Ya, orang Israel itu dikejar dan dipukul kalah oleh Ai. Mereka semua shock dengan kekalahan ini. Yosua sempat komplain sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa suruh kami menyeberang sungai Yordan supaya kami mati? Tapi Tuhan menjawab, itu semua karena ada yang melanggar perintah Tuhan. Ada yang mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, dan setelah dicari tahu itu adalah Akan. Ya, itu akibat bagi komunitas bangsa. Nah, bagi Ai dan keluarganya sendiri, kita baca di Yosua 7 ayat 25, Yosua berkata, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari Akan dengan batu. Ya, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Nah, Akan tidak mati sendiri Bapak Ibu Saudara, tapi seluruh keluarganya, termasuk ternaknya ya, lembu, keledai, kambing, domba. Ya mungkin keledainya juga bingung ya. Kenapa gua jadi dilibatin ya, kenapa gua jadi ikut-ikutan dilemparin batu gitu ya. Kemahnya, segala kepunyaannya, termasuk barang-barang curiannya, semuanya itu dibakar dan dilempari dengan batu. Jadi kita melihat betapa mengerikannya akibat perbuatan Akan, baik bagi komunitas, bagi dirinya dan seluruh keluarga serta harta bendanya. Nah, Akan mati di lembah Akor. Apa arti atau makna dari lembah Akor? Akor itu diambil dari nama Akan. Akan artinya kesukaran. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu menamai anak-anak kita ya, karena dia akan hidup sesuai dengan namanya. Nah, secara harafiah, lembah Akor itu artinya adalah lembah masalah, menyusahkan. Ya, beberapa arti atau makna lain yang saya dapatkan dari lembah Akor ini adalah berlumpur, keruh, suram, sedih, ya gangguan, kesulitan, kegagalan, kekalahan, dan menggambarkan kematian. Ya, arti namanya itu negatif semua gitu ya. Nah, inilah gambaran yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, yang hidup menurut keinginan dagingnya sendiri, bukan kehendak Allah, menganggap remeh perintah dan peringatan Tuhan, yang tidak hidup dalam terang kekudusan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Akan itu tidak berjalan melewati lembah kekelaman, tapi dia dibuang ke sana, berdiam di sana, menetap di sana, bahkan mati di lembah masalah itu. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam terang kekudusan sehingga kita tidak hidup di lembah Akor? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kita jadilah penurut Allah ya, Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut itu dalam bahasa Yunaninya mimetai ya, artinya imitators. Imitasinya Allah, kita tahu ya barang imitasi itu mirip banget sama yang aslinya. Ya, kita adalah peniru Allah. Kalau Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Allah sangat serius menjaga kekudusan, maka kita pun juga harus serius menjaga kekudusan. Allah membenci dosa, kita pun juga harus membenci dosa. Kita harus terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Kita belajar untuk menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Akan mati karena memuaskan keinginannya. Keinginan itu manusiawi, kita semua pasti punya keinginan. Tapi jangan sampai keinginan kita itu menyeret dan memikat kita sehingga melahirkan dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya. Kitab 1 Yohanes juga mengingatkan kita bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Tadi akan mengaku, dia bilang, saya lihat ya barang-barang itu, keinginan matanya. Lalu ada keinginan daging untuk memilikinya ya. Ada keangkuhan hidup yang membuat dia mungkin merasa bangga, merasa hebat ketika memiliki barang-barang itu. Ya, keangkuhan hidup itu juga termasuk selalu ingin meninggikan diri dan merendahkan orang lain, ya, membanggakan diri berlebih-lebihan. Nah, mari kita selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25, kita harus terus-menerus mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya dan memberi diri dipimpin oleh Roh agar keinginan kita itu semakin selaras dengan kehendak Allah. Mari kita jadikan kehendak Allah itu sebagai tujuan hidup kita, bukan keinginan kita yang mendrive kita, yang menjadi tujuan hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita hidup dengan keinginan-keinginan kita? Tapi Alkitab mengatakan satu saat itu akan lenyap. Ya, sedang lenyap. Itu artinya saat ini pun sedang terjadi gitu ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana berjalan dalam kekudusan, hidup terbuka. Ibrani 4:13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bagaimanapun akan mencoba menyembunyikan dosanya di bawah tanah. Allah tahu dan tidak berkompromi dengan dosa. Kita hidup yang di zaman ini seharusnya bersyukur ya. Kalau kita melihat orang-orang di perjanjian lama, ketika mereka melanggar kekudusan yang sudah Tuhan tetapkan, langsung mati Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ingat peristiwa yang menimpa Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, yang hangus terbakar saat itu juga karena mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Lalu kita ingat juga Usa ya, yang mati saat itu juga ketika dia menyentuh tabut perjanjian itu. Nah, tapi walaupun kita hidup dalam zaman anugerah, bukan berarti kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan tunggu dibuang dulu ke lembah Akor, baru kita bertobat ya. Nah, firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 4 mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap remeh kekayaan kemurahannya, kelapangan hatinya, kesabaran Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya, jangan kita permainkan anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan buat kita. Mari kita hidup dalam terang kekudusan Tuhan. Tidak ada dosa atau kebiasaan buruk yang kita sembunyikan atau pertahankan. Mari kita hidup dalam komunitas yang sehat, di mana kita bisa saling terbuka tentang hidup kita, saling mengingatkan, saling menasehati, bahkan saling menegur agar tidak ada kegelapan yang menguasai hidup kita. Karena identitas kita adalah anak-anak terang. Nah, mari kita manfaatkan breakout room ya, BR-BR kita yang ada di KGP ini, kita manfaatkan dengan baik agar kita bisa sama-sama bertumbuh dalam kekudusan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pikirkan dampaknya. Ya, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena keinginan yang sesaat
akan harus mengalami kematian yang mengenaskan. Sudah tiba di tanah perjanjian sebenarnya sudah merupakan anugerah yang luar biasa bagi Akan. Mengingat banyak bangsa Israel itu yang mati di padang gurun. Namun dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam perjanjian Tuhan, anggap remeh firman Tuhan. Maka dia akhirnya mati di lembah Akor. Jadi mati di lembah Akor itu adalah pilihan Akan sendiri. Dan dia juga mencelakakan seluruh keluarganya, segala milik kepunyaannya, bahkan komunitas sebangsanya. Dan juga Tuhan dipermalukan di tengah-tengah bangsa kafir ketika mereka mengalami kekalahan untuk merebut kota Ai. Ya karena Yosua bilang, aduh nanti bangsa-bangsa lain itu bilang apa gitu ya. Tuhan kami itu Tuhan yang tidak ada kuasanya karena kami mengalami kekalahan melawan kota yang kecil ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus-menerus mengingatkan diri kita akan akibat dosa yang sangat mengerikan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bahkan keturunan-keturunan kita kelak, dan juga bagi komunitas kita. Ingat, kita itu tidak hidup sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan itu ada akibatnya bagi orang lain. Jangan anggap remeh ketidakkudusan. Perintah dan peringatan yang Tuhan berikan buat kita bukan untuk mengekang kita, tapi justru untuk melindungi kita dari akibat dosa yang mematikan. Kita harus berkomitmen terus-menerus untuk hidup dalam terang kekudusan Tuhan, agar diri kita, seluruh keluarga, dan keturunan kita tidak berada di lembah Akor, lembah yang penuh dengan lumpur masalah, lumpur kesengsaraan, lumpur kegagalan, lumpur kekalahan, bahkan kematian kekal. Nah, kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kita bisa bebas memilih apa saja, tapi kita tidak bisa bebas memilih konsekuensi dari pilihan kita. Pilihlah kehidupan bukan kematian, pilihlah kekudusan bukan kenajisan, pilihlah berkat bukan kutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa sedang berada di lembah Akor, penuh dengan lumpur masalah, lumpur kesengsaraan yang begitu pekat. Bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri atau kesalahan nenek moyang kita. Tapi ada berita sukacita yang Allah nyatakan dalam Hosea 2 ayat 14. Aku Allah akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Wow. Ya, ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam Kristus, lembah Akor yang merupakan simbol masalah, kesengsaraan, kegagalan, kekalahan akan diubah oleh Tuhan dan menjadi tempat munculnya pengharapan dan pemulihan. Selalu ada kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi umatnya. Jadi saudara, tidak ada situasi yang terlalu buruk, yang terlalu menjijikkan, yang tidak dapat Tuhan ubah. Sedalam apapun lumpur yang kita alami di lembah Akor kita, Tuhan sanggup mengangkat kita dari lumpur itu dan membawa kita masuk dalam pengharapan akan kemuliaannya. Kita yang mungkin sudah tidak ada harapan ya, terkucil, merasa tidak ada jalan keluar, sudah putus asa tingkat dewa karena begitu banyaknya masalah dan kesukaran. Dengar baik saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mampu mengubah hal-hal yang tak berpengharapan kepada pengharapan yang pasti. Dia mampu ubahkan kesusahan dan kesengsaraan kita menjadi sukacita. Dia sanggup untuk membuat jalan baru di tengah-tengah kebuntuan yang kita alami. Dia sanggup mengubah hidup kita yang penuh lumpur menjadi cemerlang kembali. Nah, mari kita sambut undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang Tuhan tawarkan di sini itu bukan kelegaan seperti yang kita bayangkan ya. Pokoknya kita datang langsung lega, tapi menuntut pertaruhan yang mahal dan sangat tinggi. Sebab di dalamnya kita harus berani melepaskan segala keinginan duniawi kita secara total. Kemudian hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, karena ayat sebelumnya kan dia bilang kuk itu yang dipasang itu ringan ya. Dan bebanku pun tidak berat. Itu artinya kita bersedia untuk melepaskan semua hal yang memperbudak kita selama ini dan memberi hidup kita di
menjadi hamba kebenaran ya, diperbudak oleh Kristus. Ya kita hidup menurut kehendak Tuhan, keinginan kita haruslah sinkron dengan kehendak Tuhan. Artinya kita harus berjalan dalam terang kekudusan Tuhan. Maka lembah Akormu itu akan menjadi pintu pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita sharing di breakout room kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah akan membuat lembah Akorku menjadi pintu pengharapan. Nah, apa bagian Anda sehingga janji ini digenapi dalam hidupmu? Ya, Bapak Ibu silakan sharing nanti di breakout room. Ada bagian kita sehingga janji Tuhan ini boleh digenapi. Dari 4 hal tadi yang saya sampaikan ya, jadilah penurut penurut Allah. Terus apalagi kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Ya, lalu kita hidup terbuka dan kita juga memikirkan dampak dari semua perbuatan kita. Ya, mari kita sharingkan itu di breakout room kita masing-masing dan kita saling mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang menuntun kami kepada kehidupan, agar kami boleh eh, berpikir serius Tuhan dengan kekudusan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan anugerah, kekudusan, identitas menjadi orang kudus yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami dengan serius boleh menjalaninya setiap hari dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mengalami lembah akor dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup terbuka, menjadi penurut-penurut Allah, menjadi imitator Tuhan, dan kami boleh menyelaraskan keinginan kami dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang selalu Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh memanfaatkan setiap kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk kami bertobat dan terus bertumbuh di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.